Jadi dokter gagal, jadi penyanyi gagal gitu loh ya. Tapi setelah saya melihat perjalanan waktu gitu, ternyata saya di situ baru memahami memang rencana Tuhan itu ajaib sekali. Saya kalau dibilang capek atau umat capek nunggu, saya lebih capek lagi. Setiap anak kan saya ngomong begini, Allah yang Maha Kuasa memberkatimu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Coba kalau ada 100 anak, biar gue doer tuh, gitu loh. Nah, saya percaya loh, Tuhan itu mencukupkan, tidak lebih. Saya sampai sekarang duduk di sini, Tuhan mencukupkan, nggak pernah lebih. Halo Sobat BMV, kembali di Joki Bicara. Joki Numas bertanya. Look, Ya, gue mau gimana? puterin lu sesuatu nih. Apa tuh? Ada lagu. Oh, lagu. Boleh. Kira-kira tebak ini suara siapa ya? Dengar suara siapa nih? Dengerin dulu. Kalau dari lagunya ya, kalau dari lagunya sih belum pernah dengar. Lagunya belum pernah dengar. Suaranya. Kalau dari suaranya sih familiar banget nih. Siapa kira-kira ya? Nah ini kan, siapa ya? Orang siapa? Coba gue lihat. Nggak boleh lihat, nanti langsung ketahuan. Ini ada videonya soalnya. Coba. Kayaknya sih familiar banget tuh. Oh iya, ini kan Romo kita ini, Romo Pengan. Betul, ini ada Romo Pengan. Kok niat banget sih. Betul. Romo Pengan tuh bikin lagu ya? Nah, itu yang harus kita tanyakan nih. Biasanya kan Romo tugasnya mimpi bisa, betul. tapi ini kok bernyanyi nih. Ada apa nih ya? Kenapa jadi bernyanyi? Betul. Sebelum kita mengira enggak, langsung saja sudah kita undang dan hadirkan sini ada Romo Pengan. Yeah. Halo Romo. Halo. Iya, apa kabar Romo? Puji Tuhan, baik. Tuhan baik ya. Itu kan nih. Halonya aja udah suaranya meri. Iya, Ketemu dengan pakar-pakar. Maksos enggak Romo. Romo. Tadi bener ya suara Romo ya tadi ya? Bener nggak? Kurang lebih kali ya. Iya Romo. Mungkin boleh perkenalan diri dulu ya Romo. Mungkin tapi Sobat BMV mungkin udah mengenal Romo ya. Tapi nggak afdol nih kalau Romo perkenalan diri nih. Mungkin perkenalan diri sama kesibukan sekarang ya. Kesibukan sekarang. Nah, iya. Kesibukan sekarang yang pasti saya sedang podcast di sini. Iya itu. Sedang podcast. Iya. Halo untuk semuanya, saya Romo Thomas Pengan. Senang sekali bisa hadir di sini untuk ngobrol-ngobrol bersama. Siapa sih ini? Yang pasti kesibukan saya sekarang sih sebetulnya sudah tidak di paroki ya. Iya, saya hanya tinggal di Wisma Keuskupan Bogor Lama. Nah, di sana saya tinggal dan apa tugas saya? Tidak ada tugas sebetulnya. Jadi supaya saya bisa enjoy, karena saya selalu punya prinsip begini. Kalau ingin bahagia, harus diciptakan kebahagiaan itu. Sama ketika saya ditempatkan di Wisma Keuskupan Bogor yang lama, Jalan Ahmad Yani itu, saya merasa, wah ini tempat tinggal saya yang baru, jadi saya harus membuat suasana menjadi bahagia. Jadi sekarang saya sedang merapikan Wisma Keuskupan Bogor dengan ya kemampuan saya aja deh. Seperti itu. Tapi kalau Sabtu atau Minggu, saya membantu perayaan Ekaristi di Paroki BMV Katedral. Iya. Selain ada lain-lain lah. Lain-lainnya harus digali nih. Harus digali. Gitu yang bakal ditanya. Nah, mungkin kalau mau Sobat BMV mau nyari ya berarti di Wisma Keuskupannya. Ya, boleh nyari Romo. Boleh silahkan. Saya kan cowok panggilannya. Cowok. Iya. Kalau lagi laku dipanggil, kalau enggak ya udah. Oke. Nah, mungkin langsung aja nih Romo. Nah, Romo sejak kapan nih kalau bisa dibilang suka bernyanyi? Sejak kapan? Nah, itu jawabannya memang harus gimana gitu loh ya. Kalau bernyanyi sih sebetulnya saya memang sejak dari kecil. Sejak dari kecil itu saya sangat suka dengan musik. Dan keluarga saya terutama waktu itu almarhum papi saya juga memang seniman gitu ya. Meskipun beliau bekerja di bidang yang lain, tapi kadang-kala beliau tuh membuat gitar. Bahkan katanya dulu ketika saya masih belum ada itu, papi dengan keluarganya di Bandung itu punya grup keroncong gitu loh. Maka ketika saya kecil, saya nggak pernah beli gitar. Karena papi saya yang buat gitar sendiri, membuat biola, buat segala macam seperti itu. Ya entah mengapa ya, kalau bernyanyi itu seperti menjadi satu bagian hidup saya. Ketika saya kecil tuh tidur nih ya, bukan memeluk guling, memeluk radio. Jadi selama tidur, radio itu harus play terus. Sampai sekarang juga begitu.
Nah, ketika waktu dulu sih ya, kan siaran radio suka hilang atau pukul 12-an gitu kan sudah nggak ada lagi. Saya cari lagi radio setelah itu tidur lagi gitu loh. Padahal cuma gitu doang. Jadi memang bernyanyi itu bukan hobi sih buat saya, adalah hidup saya gitu loh. Gitu. Dunianya adalah hidupnya Romo. Iya. Terus mungkin berarti memang dari keluarga sendiri memang udah ada darah ininya ya. Latar belakang Latar musik. belakangnya ya. Iya, yang pasti bukan darah biru aja. Ada darah seninya gitu ya. Ya, pasti ada lah, kurang lebih seperti itu. Oke. Mungkin boleh cerita lagi Romo sedikit kenapa Romo bisa tertarik menyanyi. Awal mulanya mulanya. Romo. Terutama sekarang jadi Balikan. serius punya Ya, album gitu. betul. Oh gitu. Waduh. Sebenarnya dia, kalau saya sekarang menjadi pastor itu, nggak ada cita-cita sama sekali jadi pastor itu. Nggak ada. Malah nggak ada cita jadi pastor. Nggak ada. Nggak ada cita-cita sama sekali jadi pastor itu. Ya, saya mungkin memang dibaptis dewasa. Tapi sejak kecil saya memang sangat, kalau mendengar nama Yesus itu, selalu menggetarkan hati saya. Apalagi kalau misalnya Natal gitu loh ya. Teman-teman sekolah kan ada yang merayakan Natal dan seterusnya. Itu seringkali menggetarkan hati saya gitu loh. Dan makanya kalau ditanya, kalau ada sampai sekarang Romo bertanya, Romo mengapa jadi pastor? Nggak akan pernah ada jawaban buat saya. Nggak bisa menjawabnya. Karena pertama-tama itu bukan cita-cita. Dan kemudian saya berkembang. Jadi pastor itu bukan cita-cita tapi pilihan hidup ternyata. Kalau cita-cita kan sampai pastor selesai ya dihabiskan ya selesai. Iya. Kalau pilihan hidup kan harus dipertanggungjawabkan gitu loh ya. Nah, maka kalau pertanyaannya sejak kapan dan bagaimana, ya cita-cita saya awalnya itu dua. Apa tuh? Jadi dokter, jadi penyanyi terkenal. Oke. Ya, karena memang saya sejak sekolah itu menulis lagu secara serius itu saya sekitar SMA ya. SMA, lalu mulai menawar-nawarkan ke perusahaan-perusahaan rekaman seperti Musika Studio dan lain sebagainya lah ya. Dengan teman saya. Tapi ya gak ada satupun lagu yang laku. Dulu Romo nulisnya lagu umum Romo? Nggak. Oh, rohani. Rohani. Sejak dari awal itu memang saya sangat terinspirasi dengan lagu-lagu yang sangat mempunyai ciri spiritual gitu loh ya. Kalau rohani itu kan kadang karena terlalu terkotak-kotak. Iya. Kalau spiritual itu kan berciri ketuhanan gitu loh ya. Berciri soal Allah dan lain sebagainya. Tapi umum gitu Romo. Umum. Nah, itulah sebabnya. Ketika saya menuliskan lagu secara serius itu sekitar tahun 86 ya. 86-87 gitu loh. Itu pun karena satu kisah yang saya alami gitu. Dan saya tuliskan membahasakannya susah. Jadi disitulah awalnya. Jadi dokter gagal, jadi penyanyi gagal gitu loh ya. Tapi setelah saya melihat perjalanan waktu gitu, ternyata saya di situ baru memahami memang rencana Tuhan itu ajaib sekali. Mengapa saya katakan ajaib? Setelah jadi pastor, kalau ditanya tadi, saya bisa membuat album rekaman gitu ya. Setelah jadi pastor, ternyata cita-cita saya yang lain jadi dokter waktu gagal, saya setidaknya pernah menangani rumah sakit. Iya. Kemudian magister saya adalah magister untuk urusan administrasi rumah sakit dan seterusnya. Jadi dikembalikan lagi, gila ya Tuhan itu ya. Maaf nih, bahasanya aneh emang. Tapi untuk membahasakan yang sangat ya gampang, gamblang itu susah. Makanya saya bilang, gila ya Tuhan ya. Membuat seperti itu, apa yang saya cita-citakan, justru saya harus jadi pastor dulu, bisa menangani, bisa masuk dalam dunia seperti itu gitu loh. Nah, Romo punya ini dulu band apa-apa gitu nggak? Band sih enggak. Jadi Saya solo, justru punya band yang dalam arti rada serius juga tuh ketika saya sudah masuk seminari tinggi. Seminari tinggi itu band frater-frater. Karena waktu itu pernah mengisi malam keluarga Universitas Katolik Parahyangan. Terus kami dari filsafat itu membuat band. Mainnya juga rock loh waktu itu. Waduh. keren alirannya. Dan itu grup band yang bisa dikatakan paling nekat. Karena kalau di fakultas atas itu kan mereka serius-serius ya. Berpakaiannya ala artis dan seterusnya. Kami sih asal-asalan aja. Yang penting terserah gue tampil.
Kalau proses kreatifnya sendiri Romo dalam menulis lagu tuh boleh diceritain Romo kayak gimana? Proses kreatif ya, Mm-mm. saya harus jatuh cinta. Wih, Oh, jatuh cinta. Ya, harus didetailkan nih. itu Cinta seperti apa harus ya, Romo? jatuh cinta. Iya, Entah, coba. seringkali ada ya orang tahu kalau saya suka menulis lagu. Ada yang meminta gitu. Romo tolong dong tuliskan lagu buat saya. Saya membuat lagu itu tidak namanya direncanakan mau membuat lagu. Pertama, jatuh cinta itu. Jatuh cinta itu kan bisa berbagai macam hal ya. Bukan jatuh cinta dengan lawan jenis sebetulnya. Tapi jatuh cinta saya kepada Tuhan itu seperti apa? Di dalam pergumulan, di dalam sukacita. Di situ banyak inspirasi yang masuk gitu loh. Sampai disitulah kadangkala Tuhan tuh berbicara dengan sangat luar biasa. Dalam keadaan seperti itu tiba-tiba muncul satu ayat tertentu gitu ya. Karena memang seluruh lagu-lagu saya itu inspirasinya ada dari kitab suci. Dari kitab suci itu perjanjian lama kah, perjanjian baru kah, Injil kah, dan seterusnya. Seperti lagu, banyak hal sih sebetulnya. Lagu yang tadi dengarkan, Syukurku itu ya. Ya. Syukurku itu, ini bercerita soal sabda bahagia sebetulnya. Sabda bahagia. Karena Yesus kan mengatakan, berbahagialah orang yang menangis, berbahagialah orang yang berduka cita, dan seterusnya seperti itu. Saya merenungkan ternyata Yesus mengatakan, mengapa sih orang yang berduka cita, yang menangis itu harus berbahagia? Rupanya Yesus mengajak kita untuk melihat bahwa apapun yang terjadi, yang kita alami, baik itu yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, itu adalah anugerah dari Allah. Dan orang yang bisa bersyukur pada saat pergumulan, itu adalah orang yang berbahagia. Karena ketika kita bisa melewati masa seperti itu, kebahagiaannya itu nggak pernah bisa diukur oleh uang, oleh materi apapun. Dan itu sebetulnya antem tabisan saya, keberapa ya saya juga lupa tuh menulis lagu itu. Lagu itu saya tulis tahun 2016 kurang lebih. Itu dari album Syukurku. Ini sebenarnya ada di platform musik juga ya. Di Spotify, di Juke ada. Ya sebetulnya sampai sekarang kalau orang bertanya, Romo kan banyak duitnya, dapat royalti dari situ. Sama sekali meskipun masuk situ, saya tidak pernah menerima uang itu. Royalti itu saya tidak dapat. Karena tujuan saya bukan itu. Tujuan saya adalah saya mau memberikan satu kesaksian kepada orang-orang muda nih. Menjadi pastor itu tidak lantas kita ya untuk cukup misa dan seterusnya. Untuk berikan kesaksian tuh banyak. Dan anak-anak muda zaman sekarang, orang muda zaman sekarang itu kan talentanya lebih hebat dibandingkan kami yang mungkin di zaman-zaman dulu ya. Nah, menjadi pastor itu kita bisa mengembangkan talenta kita. Tapi tentu saja tujuannya bukan untuk menjadi populer, untuk menjadi menjadi terkenal gitu loh ya. Prinsipnya buat saya begini, lakukan saja segala sesuatu itu dengan tulus. Lakukan segala sesuatu dengan hati yang ikhlas gitu loh ya. Kalau kemudian orang menjadi mengenal saya secara pribadi, di mana-mana kalau menyebut nama Romo Pengan selalu hubungannya, ini Romo yang suka nyanyi ya gitu. Gitu. Itu bukan tujuan. Itu adalah anugerah Allah dari apa yang saya lakukan dengan tulus itu. Kita kan sekarang terbalik. Kita pengen terkenal gitu loh. Banyak yang seperti itu. Kita pengen viral di mana-mana. Tapi kemudian kita tidak mendapat apa-apa, hanya sesaat. Maka banyak orang-orang yang viral begitu terus kemudian hilang begitu saja, gitu loh ya. Karena memang di situ tujuannya bukan memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan, tentang warta gembira, terlebih kita sebagai orang Katolik ya. Buat saya itu yang harus intinya gitu loh. Banyak orang yang ya seperti itu, bla dan seterusnya. Saya katakan, itu sih anugerah dari Allah. Menjadi terkenal, menjadi dikenal banyak orang itu anugerah Allah dari usaha kita belajar untuk tulus mewartakan sabda Tuhan dengan cara saya. Itu aja sih sebetulnya. Romo, tadi melanjutkan proses kreatif ya. Romo dalam konteks menciptakan lagu berarti menciptakan liriknya dan nadanya atau ada kolaborasi juga? Saya biasanya kalau datang inspirasi, mendapat inspirasi, satu hal yang pertama, saya ambil handphone. Lalu saya bernyanyi ngasal. Ngasal. Saya menciptakan lagu tanpa alat musik ya.
Oh, gitu. Karena buat saya secara pribadi kalau sudah menggunakan alat musik dengan kemampuan saya terbatas, itu nanti akan jatuhnya di situ-situ aja gitu loh. Notasinya di situ aja. Tapi ketika menciptakan lagu dengan hanya ya udah bernyanyi aja. Kata-katanya mau apa ke dan lain sebagainya, udah. Saya rekam di situ, kemudian saya coba ulang lagi menulis dengan liriknya dan seterusnya seperti itu. Tapi setelah jadi, biasanya saya akan bertemu dengan arranger saya. Ada beberapa teman yang seringkali membantu saya, gitu ya. Termasuk ini sebetulnya satu hal yang ajaib juga, tapi mungkin Tuhan belum berkehendak. Karena segala sesuatu saya mengatakan begini, kalau Tuhan menghendaki, saya akan seperti ini. Tahun 2019 itu, saya nekat datang ke rumahnya Om Ian Antono tuh. Om Ian Antono, God bless ya. Iya. Nah, kami kenal di situ, terus kemudian saya ngomong langsung gitu, Om, saya mau minta tolong nih, saya mau bikin album keempat saya. Om jadi arrangernya gitu. Beliau bilang, ya udah masukin aja lagunya gitu. Udah tuh 11 lagu saya masukkan, saya berikan kepada anaknya Om Ian, si Rocky. By the way, 2019 itu kan kemudian COVID kan. Oh iya, COVID. COVID berapa tahun tuh? Iya. Jadi untuk membuat album bersama Om Ian itu tertunda. Ya tertunda lah, bukan gagal. Dan saya yakin memang Tuhan belum berkehendak seperti itu. Gitu ya. Karena seperti itu loh, maksudnya proses kreatif saya seperti itu sebetulnya. Tapi itu hanya sebagai bocoran aja, saya pernah seperti itu. Bahkan pernah ada penyanyi tahun 80-an, saya tidak mau sebutkan namanya. Orang Surabaya, menelpon saya, Mbak Romo Peng-an, kita duet yuk bikin lagu, bikin rekaman. Oh boleh Ci, saya bilang gitu kan. Lagunya gimana Ci? Ya kita pakai lagu yang lama atau Romo punya lagu baru? Ada Ci, belum pernah saya belum saya olah gitu kan. Saya pikir, saya berikan kepada beliau. Tapi lagi-lagi saya mengatakan, oh Tuhan memang belum berkenan. Lagunya harus sampai sana, tapi tidak diproses juga oleh beliau. Ya, itulah hal-hal yang kadang-kadang tak terduga. Tapi prinsipnya proses kreatif saya seperti itu. Selesai, saya ajak atau tawarkan kepada teman-teman, lu mau gak aransemen lagu ini? Gitu. Kepada yang ini, kepada yang itu, dan seterusnya. Mereka bilang, oke. Gue mau gitu. Bahkan kemarin juga, Romo ada lagu baru lagi belum? Ada lagu baru tapi belum dimatangkan gitu, belum difinalisasi oleh saya. Ya kreatifnya seperti itu. Pertama harus ada inspirasi dari Allah. Harus jatuh cinta. Ya harus jatuh cinta dengan Allah dulu nih gitu loh. Baru di situ ya gitu deh hasilnya. Berarti Romo ada berapa album sekarang? Saya kalau album 3 album sih. 3 album. Ya. Tapi stok lagu banyak ya, Mo ya? Stok lagu banyak sih enggak. Tapi masih kasar-kasar begitu tuh di HP saya. Maka saya kalau kehilangan HP, aduh mampus gue. Di handphone semua. Iya. Kalau video klipnya sendiri dong? Video klip itu ada yang dibuat profesional. Seperti lagu Syukur gitu dibuat profesional oleh teman-teman dari Indosiar. Iya, teman-temannya dari Indosiar. Terus lagu Ikhlas juga dibuat oleh profesional. Ikhlas bukan Ikhlas. Setiaku itu dibuat profesional juga. Itu membuat single itu dan video klip itu waktu zaman COVID itu. Oh zaman COVID. Kan nganggur tuh gue. Iya. Selebihnya saya biasanya dibantu dulu tuh coaster Cinere. Coaster Cinere itu seringkali kalau bikin video klip dari album saya itu tiba-tiba gini, aduh gue bikin video klipnya gitu loh. Terus saya udah minta bantuan si Aji namanya. Ji, kamu nanti begininya, shootnya seperti ini Ji, shootnya seperti itu gitu loh ya. Bahkan Romo sudah ada gambaran Mo ya? Ada gambaran. Seperti apa? Ya seperti apa, seperti lagu Salam Maria kan saya buat lagu Salam Maria ya. Salam Maria itu juga, Ji, saya masuk ke ruang doa pastoran, terus pasang lilin-lilin, nanti Ji kamu angle-nya di sini ya Ji, kamu angle-nya di situ ya Ji, ini seperti itu ya, gitu loh. Setelah selesai, saya edit sendiri, saya buat sendiri. Oh, gitu edit loh. sendiri juga? Iya. Lengkap DOP, editor, semua Romo ya. Waduh, talenta nih. Iya, itulah dia memang. Saya bersyukur juga makanya saya dulu pernah masuk dalam dunia broadcaster ya. Broadcasting seperti itu. Maka saya dunia entertainment itu
Tadinya sih ketika saya masuk dunia entertainment, saya berharap akan jadi penyanyi itu kan. Tapi kan Tuhan nggak mau bilang nggak begitu, lu jangan di situ kan. Ya video-video banyak umumnya saya buat sendiri. Terus minta bantuan. Yang terakhir ikhlas itu cucu saya yang Yang di katedral namanya ya. katedral sama di sana tuh. Surken. Di Surken yang mau cap gome besoknya itu ya. Oh iya. Itu cucu saya, karena cucu saya kan kuliah di IMD. Jadi dia membuat video dan lain sebagainya seperti itu. Kebun Raya juga pernah ya. Kebun Raya itu lagu Abdimu kalau tidak salah ya. Kebun Raya, dan itu saya pulangnya tahu nggak? Oh ini habis. Karena pas panas, Oh, panas. mengelupas semua kulit. Tengah hari ya. Syuting malu lah, ini keistimewaan saya kan. Bener-bener. Jangan dirubah namanya. Ya kurang lebih begitu. Iya. Romo, ini kalau kita balik lagi ke gereja Romo ya, kan sebenarnya kalau orang-orang yang suka bernyanyi di gereja itu selalu mengacu pada kutipan Santo Agustinus ya, yang bernyanyi sama dengan berdoa 2 kali. Bagaimana Romo memandang itu Romo? Apakah itu juga jadi bagian dari spirit Romo atau gimana Romo? Ya pasti, itu ada satu inspirasi juga ya. Tapi yang pasti saya bernyanyi bagi saya adalah bagaimana mengekspresikan rasa cinta saya kepada Tuhan. Maka saya seringkali kalau diminta nih, orang kan tahu ya, misal lingkungan, misal apa, orang selalu dengan di bagian akhir misal itu, nanti Romo bernyanyi ya, gitu. Saya bukan tidak mau, karena pertama, saya bukan penyanyi. Iya. Ya kan? Itu yang pertama harus dipahami, saya bukan penyanyi. Saya adalah pastor. Lalu kedua, ketika saya bernyanyi, saya butuh momen. Butuh suasana. Misalnya saja, saya butuh musiknya. Saya butuh akustiknya seperti apa dan seterusnya. Karena yang saya nyanyikan itu bukan lagu cinta-cinta biasa. Tapi dari cinta kepada Tuhan. Dan kalau itu terpenuhi, akustik dan seterusnya seperti apa yang saya maui, di situ saya baru bernyanyi karena saya mau, ini loh pengalamanku dengan Allah tuh kayak begini. Gitu loh. Jadi kurang lebih ya begitu gitu loh ya. Saya butuh momen gitu loh. Butuh happening buat saya untuk bernyanyi itu. Makanya kalau di sini, kalau misa, orang selalu punya persepsi begini, wah kalau Romo pengen misa pasti lama lagu nanti dinyanyiin semua gitu. Enggak buat saya, karena bernyanyi itu bukan hanya sekadar doa 2 kali itu, tapi mengekspresikan. Ya prinsipnya begini, liturgi sendiri sebetulnya. Liturgi sendiri adalah seni yang sangat tinggi dalam gereja Katolik. Maka semua liturgi itu harus diekspresikan. Baik kata-kata dan seterusnya. Salah satu contoh aja. Mungkin ketika pastor mengangkat hosti ya. Inilah anak domba Allah. Ya, lihatlah anak domba Allah ya. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Kalau cuma dibaca, lihatlah anak domba. Lihatlah dia dan saudara. Tapi kan lihatlah anak domba. Orangnya yang melihat dulu tuh, gitu loh. Prinsipnya adalah apa yang saya baca, apa yang saya nyanyikan harus masuk dalam satu tahap yang disebut dengan imaginal preaching. Apa itu imaginal preaching? Singkatnya. Nggak ngerti saya Lucky. Saya juga nggak ngerti sih. Bahasa apa? Simpelnya adalah apa yang kita sampaikan, apa yang kita nyanyikan, apa yang kita katakan itu mampu membawa orang masuk dalam pengalaman yang disebut dengan aha experience. Jadi orang terbawa dengan kata-kata itu, orang terbawa dengan suasana nyanyi itu dan seterusnya. Nah, di situ sebetulnya sebagai pastor, saya secara pribadi pertama bersyukur karena saya pernah masuk dalam dunia entertainment. Saya sebagai broadcaster seperti itu ya. Jadi kan itu harus bermain imajinasi. Kapan harus ngomong secara komunikatif, kapan kita harus ngomong secara presentatif, dan itu harus betul-betul di change tuh benar-benar dalam pikiran kita gitu. Itu perlu latihan yang memang membutuhkan
exercise. Sama seperti sekarang saya mengajar public speaking di Seminari Stella Maris. Saya katakan kepada mereka, kita bukan soal teori. Teori itu dalam 2 jam, 3 jam bisa selesai. Tapi persoalannya bagaimana kita mengekspresikan itu. Menghidupkan kata-kata. Itu loh yang penting. Menghidupkan kata-kata Allah. Menghidupkan kata-kata dan menghidupi kata-kata itu. Bukan hanya menghidupkan loh, menghidupi. Istilah saya adalah, apapun yang dilakukan dalam hidup ini kita harus tulus. Ketulusan itu bukan ditujukan kepada orang lain terlebih dahulu. Tapi ketulusan itu harus ditujukan kepada diri kita sendiri. Kita alami dulu, kita pahami dulu, jadikan milik diri, kemudian baru kita sharekan kepada orang lain. Sehingga apapun yang kita sampaikan kepada orang lain, gak akan bisa terbantahkan. Karena, gue yang ngalami, itu loh pengalaman gue. Nah, itulah orang Katolik kan kadang-kala betapa susahnya untuk men-sharekan pengalaman pribadi. Karena memang selalu takut salah. Padahal soal iman kan gak ada yang salah. Setiap orang punya pengalaman tentang Allah berbeda-beda. Iya. Nah, pengalaman saya lebih banyak dituangkan dengan lagu-lagu itu. Nah, Romo kan tadi bilang nyanyi itu bukan hanya sekedar hobi. Tapi juga adalah bagian dari hidup. Mungkin seperti nafas gitu ya. Dari hidupnya Romo Peng. Bagaimana Romo merefleksikan rahmat imamat yang Romo miliki dengan lagu-lagu yang Romo tulis, Romo olah, kemudian Romo nyanyikan. Bagaimana Romo mengkorelasikan itu? Justru lagu-lagu itu adalah refleksi dari imamat saya. Karena setiap tahun, entah tahun 2026 ini apakah saya akan merilis single lagi dan seterusnya. Saya selalu merilis single untuk sementara ini. Karena memang untuk buat album di zaman sekarang itu udah gak laku gitu istilahnya. Bukan waktunya lagi gitu kan. Orang jarang buat album. Jadi misalnya ulang tahun imamat, saya biasanya akan merefleksikan dulu perjalanan 1 tahun itu. Refleksikan dulu apa sih gitu. Tuhan mau apa sih dengan saya. Ya sama seperti misalnya kalau misa saja. Saya kalau misalnya nih, pukul 6 pagi, maka saya akan berangkat dari Wisma pukul 5 pagi. Sampai di gereja, saya masuk dulu ke panti imam, saya bereskan dulu buku-buku. Ada koster. Tapi kan yang tahu kebutuhan saya adalah saya. Sehingga pada saat misa itu gak harus cari-cari gitu loh ya. Udah saya siapkan ini dan selesai. Setelah selesai, kemudian saya selalu mencoba itu, mempersiapkan itu adalah saat teduh saya. Saat teduh saya. Lalu setelah selesai itu, saya akan duduk. Mau 20 menit, 30 menit, dan seterusnya. Saya lebih suka di sakristi itu dari dulu tuh, selalu seperti itu. Saya nggak bisa yang namanya mepet-mepet. 5 menit sebelum misa, baru datang gitu. Saya ngebayangin gue pakai bajunya aja udah lama gitu ya. Terus persiapkannya gitu kan. Nah di situ saya diem. Diam itu apa? Saya cuma mau dengar Tuhan itu mau bicara apa sih di dalam homili saya. Itu yang selalu saya lakukan. Gitu. Tuhan mau apa sih? Kadang-kala gini loh, saya sudah persiapkan tuh untuk homili. Untuk homili kapanpun saya persiapkan. Saya persiapkan biasanya maksimal tuh 3 hari sebelum hari H itu saya sudah persiapkan dulu, saya baca dulu. Pernah suatu saat itu saya membaca ini dari pagi. Apa sih? Kok ini gak dapet ya? Ini udah biasa aja gitu loh. Orang pasti akan mengatakan, itu kan biasa soal kasih misalnya. Itu kan biasa gitu loh. Ya itu saya bilang, aduh udah simpan dulu. Siangnya saya baca lagi. Gak dapet juga gitu loh. Gak dapet inspirasi. Ya memang disitulah saya katakan Tuhan itu selalu berbicara. Cuman kita yang seringkali terlalu menutup telinga, menutup hati. Tuhan bicara tuh gak kita dengarkan. Malamnya tiba-tiba muncul, kamu harus ngomong kayak begini. Mulai seperti ini. Ya sama, kalau misa pun begitu gitu ya. Ketika homili, tiba-tiba muncul setelah selesai misa tuh. Kadang-kadang saya berpikir, gila ya, kok gue bisa ngomong kayak begitu ya? Padahal kan tadi gak ada di konsep gitu loh. Jadi seringkali membicarakan hal yang sebenarnya tidak dipersiapkan loh ya. Banyak hal, itu yang saya alami. Maka di situ saya menetapkan hati saya kalau mau misa 15 menit, 10 menit minimal tuh saya harus punya saat teduh. Karena yang tuan rumah dalam misa itu kan bukan pastor.
Yang tuan rumahnya Yesus. Yesus. Iya. Jadi kita jangan memaksakan pikiran saya sendiri gitu loh. Ya termasuk dengan lagu-lagu juga begitu, gitu loh. Itu yang saya alami ya. Setiap pastor punya caranya berbeda-beda. Tapi ya kalau saya harus men-sharingkan, ya itulah. Gitu. Bahkan ada yang mengatakan, orang rumpungan suka begini-begini. Ya prinsipnya adalah itu bukan kata hati saya. Saya mendapatkan dorongan, coba deh kamu ngomong ini, coba deh kamu ngomong begitu. Untuk opening aja, nanti setelah selebih itu udah terserah deh. Gitu loh. Karena saya percaya, Tuhan itu sekali lagi berbicara kepada kita, tapi kita seringkali yang kurang peka. Ya lagu-lagu itu juga adalah Bagian dari itu. dari refleksi imamat saya gitu loh. Dari waktu ke waktu, ya kan menulis lagu pun itu ada perkembangannya kalau saya lihat. Dari tahun pertama kali saya menulis secara serius, cara menuliskan syairnya, lalu juga melodinya berubah. Dulu album pertama saya itu termasuk istilah saya adalah terlalu gelap. Gelap. Karena itu pergumulan saya untuk menentukan, oke, Yesus, gue ikut lu, gitu kan. Ya itu makanya pernah berani dengar lagu Dan nggak? Dan itu di album pertama saya. Lagu itu saya simpen sekian waktu karena dulu pengen jadi penyanyi gajah itu kan. Setelah jadi pastor, terus kalau saya bisa bikin album. Lagu Dan itu susah untuk saya katakan kata-katanya puitis dan seterusnya. Enggak, karena itu pengalaman pribadi saya bertemu dengan Yesus. Itu pertemuan saya dengan Yesus, maka saya katakan di situ, wajahmu itu gak bisa saya lukiskan. Mau tahu ceritanya? Boleh Rom, boleh. Boleh. Pergumulan nih saya. Pergumulan betul. Itu Pergumulan. memang saya di dalam tahap yang sangat-sangat hancur-hancuran lah gitu kan. Pergumulan sangat luar biasa. Ketika saya dalam tahap yang terpuruk sekali, tiba-tiba saya bermimpi. Antara mimpi dan enggak saya nggak tahu pasti. Ada seorang, saya sedang di tepi laut, tepi jurang lah, laut itu jurang seperti ya. Kalau saya melangkah, jatuh. Ketika saya berdiri di situ, ada datang seorang bapak berpakaian putih-putih, wajahnya enggak begitu jelas karena seperti terselubung oleh sesuatu gitu loh ya. Terus bapak itu mengatakan begini kepada saya, kamu ikut saya. Saya bertanya, saya? Dia bilang, ikut saya. Saya pergi dari belakang mengikuti bapak ini. Bapak itu ya mungkin seperti pakaian Yesus lah ya kalau digambarkan kayak begitu, hanya pakai putih kain putih, jubah seperti itu yang kalau haji itu ihram gitu. Kayak gitu ya. Kayak pakaian ihram betul loh ya. Seperti itu. Terus naik gunung, turun gunung, saya tetap ngikuti gitu loh. Sampai akhirnya turun bukit ada sungai yang sangat lebar. Yang membuat saya kaget adalah si bapak itu berjalan di atas air. Saya teriak tuh, Pak, saya nggak bisa gitu loh ya. Nggak bisa ikut jalan. Ya, saya kan berenang sampai sekarang nggak bisa loh, serius loh. Apalagi berjalan gingkang gitu loh, berjalan di atas air kan gitu kan. Nah si bapak itu selalu bilang, ke hilir. Saya ikuti apa yang dikatakan oleh bapak itu, saya ikuti. Saya ikuti terus tiba-tiba sampai di hilir sungai itu menyempit. Saya melangkahi sungai itu terus mengejar bapak itu naik perahu berdua. Setelah itu terbangun. Dan memang setelah saya bertemu dengan Yesus gitu. Saya katakan bertemu dengan Yesus itu kerinduan saya mau ke gereja itu semakin mempuncak. Sampai akhirnya saya masih ingat nih 11 September tahun 88. Ini udah lewat ya 11 September ya. Iya, lewat. Sudah lewat jauh 88. Saya ikut dengan saudara saya ke gereja Sukasari. Sampai gereja.
Itu yang namanya menangis itu udah nggak bisa ditahan lagi. Sampai masuk gereja itu udah air mata bercucuran. Jatuh gitu aja. Sampai malu juga sih, mungkin orang ngapain nih cowok tuh nangis-nangis kayak begini gitu loh ya. Tapi di situ saya mengatakan, aduh ini loh yang saya cari gitu loh. Padahal dulu waktu kecil juga saya sering ke gereja Sukasari kan. Suka ikut dengan saudara saya dan seterusnya. Tapi waktu itu almarhum papi saya mengatakan, jangan, kau masih kecil, nanti aja kalau udah gede. Gitu loh. Kalau udah gede, kalau mau di situ udah silahkan seperti itu. Jadi itu dia gitu loh. Dan itu menjadi satu momen yang sangat berharga buat saya karena saya menggambarkan situasi pada saat itu pertemuan dengan Yesus itu gitu loh. Nah setelah itu ya sudah berjalan begitu saja. Jadi itu mau aha moment. Ya, aha experience. Experience. Kenapa judulnya Dan? Dan itu entah ya, waktu itu saya juga tiba-tiba mengatakan dan artinya mungkin begini. Dan setelah itu mau ngapain? Setelah itu mau ngapain? Setelah itu gitu. Nah, itu bercerita ya bercerita tentang semoga rasa ini itu abadi dan seterusnya gitu loh. Seperti itu. Ada cerita lagi Romo yang lain mengenai proses penciptaan lagu? Proses penciptaan lagu ya prinsipnya begitu aja sih. Saya harus mendengarkan gitu loh. Mendengarkan sabda Tuhan, dan sekali lagi saya kalau menulis lagu tidak merancang, merencanakan, enggak. Tiba-tiba aja datang. Kadang-kala ketika membaca Injil ada satu kalimat yang ini gitu kan. Udah selesai misa, aduh gua harus cari HP mana gue gitu kan. Udah ngerekam terus seperti lagu Setiaku. Itu saya masih ingat Pesta Santo Matias. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Saya bahasakan dengan bahasa saya, yaitu setiaku. Ajarkan aku tetap setia dan seterusnya. Bukan kau yang memilihku, bukan aku yang memilihmu dan seterusnya, seperti itulah kurang lebih. Jadi itu memang ada sapaan-sapaan yang membuat saya, ya udah gitu loh. Kalau dan itu berarti bisa dibilang titik awal panggilan Romo kali Mas? Jadi pastor itu belum nggak kepikiran. Belum kepikiran juga, tapi itu. Nah, justru waktu setelah dan itu, tahun 90 nih, saya sudah bekerja waktu itu. 90, saya akan merayakan sakramen penguatan. Bukan sakramen krisma loh ya. Seringkali orang bilang salah sakramen krisma. Sakramen penguatan. Karena kalau krisma itu hanya minyakin doang gitu kan. Sementara penumpangan tangan uskupnya itu kan, itu seringkali diabaikan gitu kan. Yang benar sakramen penguatan. Gitu kan. Kayak setipis-tipis. Harus sakramen penguatan. Lalu kor wilayah saya itu jadi melayani petugas kor di situ. Di situ saya pikir, aduh, saya ingin mempersembahkan sesuatu deh kepada Tuhan. Saya menulis lagu, judulnya Kuserahkan. Setelah selesai, saya berikan kepada koordinator kor tuh. Koordinator kor membaca, dia bilang gini, kayaknya kalau baca lagu ini kamu jadi pastor deh. Buset gitu. Ketika mengatakan begitu, saya bilang, tuh, ada tuh. Kayak setrum gitu kan. Kayak setrum. Jadi pastor. Apaan? Gue baru dibaptis gitu. Udah ngomong kayak begitu udah selesai aja. Gak kepikiran apa-apa. Tapi memang selama bekerja itu selalu ada bisikan. Saya dikejar-kejar oleh seseorang yang membisikkan sesuatu kepada saya. Ini bukan jalan hidup kamu. Selalu ada. Seperti itu. Ini bukan jalan hidup kamu. Saya bekerja kan dalam hampir 5 tahun tuh saya 3 kali pindah pekerjaan loh. Saya pertama kali bekerja sebagai administrasi di spare part, ada bengkel lah gitu. Bengkel, tapi saya dipercaya juga untuk memegang gudang alat-alat diesel gitu kan. Ya, saya pikir mungkin karena tidak sesuai dengan passion saya gitu kan. Tapi di situ saya salut sama si Om yang punya itu. Karena setiap Selasa Kamis itu kan saya pelatihan kor. Om ini selalu bilang, kau pulang duluan. Saya bilang, enggak Om, enggak enak sama pegawai-pegawai yang lain ya gitu lah.
Nah, awalnya ketika muncul ini bukan jalan hidup kamu, saya pikir itu bukan passion saya. Sampai akhirnya pindah, saya bekerja di radio tuh. Radio yang punya siapa waktu itu, Umen, Nirwan Bakri di Villa Duta. Ini mulai masuk ke dunia Ya itu. radio ini, Romo. Saya pikir, aduh, gue kan mau jadi penyanyi nih, gitu. Pas nih. Pintunya sudah terbuka. Ini pintu terbuka nih, gitu kan. Tapi nyatanya, yang ngejar-ngejar itu selalu bilang, ini bukan jalan hidup kamu, gitu loh. Ini bukan jalan hidup kamu. Lalu setelah 2,5 hampir 3 tahun saya bekerja di situ, ada satu kasus, ada kejadian. Akhirnya jadi cerai Pak Kilo nih. Kan berhubungan tadi. Ya. Romo. Ya. Lalu keponakan saya tuh kecelakaan. Oke. Masih kelas 4 atau kelas 3 SD. Tertabrak truk. Terus kemudian masuk gorong-gorong, terpental gorong-gorong, ternyata terbalik di atas dia. Ponakan saya itu koma. Saya kan galau tuh karena selalu dipanggil-panggil begitu. Ini bukan jalan hidup kamu gitu kan. Ini bukan jalan hidup kamu seperti itu. Saya bilang sama Tuhan gini. Jangan dicoba, jangan diikuti ya penuh. Jangan dicontoh. Udah di Skype dulu, jangan dicontoh. Jangan diikuti. Itu yang saya aja. Jangan pernah mencobai Tuhan. Itu paling parah kalau kita mencobai Tuhan. Saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, kalau engkau memang mau manggil saya sebagai pastor, sembuhkan keponakan saya. Gila kan saya? Nantang. Nantang itu. Nantang. Apa yang terjadi? Operasinya berhasil. Ponakan saya tuh nggak cacat. Yang namanya operasi otak itu kan pasti ada efeknya ya. Enggak, sekarang sudah punya anak 3. Ketika sembuh itu saya bilang, aduh apes gua. Berarti gue jadi pastor dong gitu kan. Waktu itu ya seperti saya masih bandel. Ketika saya seperti itu, saya pindah ke radio Jakarta. Masih. Karena ada sistem transfer begitu nih. Wah udah di Jakarta waktu itu punyanya wakil presiden. Anaknya wakil presiden Sudarmono kalau tidak salah. Saya bilang, wih seru nih. Pasti Jakarta peluang untuk jadi penyanyi lebih gitu loh ya. Tapi di situ hancur saya. Makin terpuruk saya. Karena itu tadi gitu loh. Selalu saya dikejar. Bukan jalan hidup kamu. Sampai akhirnya saya ribut dengan manajer saya. Gara-gara saya lagi galau. Dia apa sih? Wah gitu. Wah itu saya berantem betul tuh ya sama manajernya. Manajernya mantan Katolik ternyata. Terus saya sampaikan apa yang saya rasakan. Beliau bilang, udah Thomas kamu cuti dulu deh. Gitu. Gaji tetap dibayar. Dia bilang gitu. Tapi kan saya juga gak enak dong. Iya kan? Saya memang 1 bulan tuh saya gak kerja. Papi saya mulai nanya tuh, kamu kenapa gak kerja? Cuti Pi, saya bilang gitu. Padahal saya bohong, saya udah ngelamar ke Kusman Bogor nih. Oh udah ngelamar ke Kusman Bogor pada saat itu. Terus dia diterima, mau suruh Geise waktu itu. Almarhum. Beliau mengatakan, udah kamu gak usah ke seminari menengah, kamu langsung ke seminari tinggi aja. Karena kamu sudah bekerja gitu kan. Setelah resmi tuh saya diterima, saya baru bilang sama papi saya, sama orang tua saya. Saya bilang, saya sebenarnya begini-begini. Papi saya bilang, gue udah tahu lu kalau diam-diam aja pasti punya rencana sesuatu. Pesannya simpel, jujur dan tanggung jawab, gitu loh. Hanya itu aja. Ya udah. Pesan orang tua tuh kalau mau. Tapi Romo waktu itu berarti langsung masuk seminari tinggi, Romo. Langsung seminari tinggi saya. Pastor instan saya. Pastor instan. Ya ini gitu geladrah kemana-mana nih ceritanya. Enggak apa-apa no. Menarik ya. Ternyata kisah Pagiliano kan juga menarik Romo ya. Tapi tadi berhubungan dengan kenapa bernyanyi dan segala macamnya sih memang. Jadi inspirasi buat sobat BMV di rumah. Ya itu jangan dicoba tadi. Ya, tapi jangan coba itu Tuhan Allah tuh jangan loh ya. Nah. Gak boleh itu. Itu cukup saya aja. Nanti kalau saya begitu kan apes kan? Apes kan? Tapi mungkin kalau banyak yang coba banyak yang jadi pastor Romo. Amin. Berharap sih ya. Berharap sih. Siapa tahu nih wawancara juga ya. Hostnya ini bisa jadi ini juga masuk. Siapa tahu gitu. Apes juga. Romo, selain bernyanyi ya, Romo Pengani memang kalau ngobrol dengan beberapa umat tuh punya ciri khas dalam menyampaikan homili.
dalam ya tadi mungkin ada intonasi, lalu dinamika yang bikin umat tuh bukan hanya sekedar membaca teks khotbah gitu Romo ya. Bukan hanya sekedar mendengar tapi mungkin merasakan. Bisa nggak Mama diceritakan, dijawantakan? Memang proses-proses itu seperti apa sih kok Romo bisa menyampaikan dengan berbeda gitu? Saya sih nggak merasa berbeda gitu ya. Nggak merasa ya Romo? Ya itu. Karena prinsip saya adalah lakukan aja yang terbaik. Mungkin kalau saya ekspresif gitu ya. Dan kadang-kala ekspresi saya itu kan ada banyak orang-orang yang merasa terganggu dengan ekspresi saya itu dengan gampang menyimpulkan, oh dia marah-marah, dia seperti itu gitu. Padahal sebetulnya gak ada yang namanya saya tuh marah. Ekspresi saya tuh seperti itu. Karena saya mau jujur dengan diri saya sendiri, saya mau jujur dengan orang lain, ya jadinya ekspresif gitu loh. Mungkin kalau orang mengatakan, oh beda dengan yang ini itu, jangan dibedakan, jangan membuat satu perbedaan gitu loh ya. Setiap orang punya caranya masing-masing. Nah kalau saya kemudian orang mengatakan punya ciri khas seperti itu, pertama itu tadi, saya harus mengekspresikan. Mengekspresikan itu supaya orang masuk dalam imaginal pitching itu. Gitu loh. Sebagai pastor, jangan impresif. Hanya mendekatkan, lu terima aja. Nggak gitu loh ya. Karena ketika kita homili, ketika kita misa itu kan bukan untuk homili, bukan hanya untuk umat. Tapi homili itu untuk saya juga sebagai pastornya. Kan seperti yang saya katakan tadi, ketika misa tuan rumahnya itu Yesus. Saya cuma pegawainya. Jadi apa yang saya dapat dari Yesus, dari Tuhan itu dengan inspirasi-inspirasi yang seringkali tiba-tiba kayak begitu, itu kan sekarang mengatakan kepada saya, nah itu yang harus saya ekspresikan gitu loh. Prinsipnya kalau kita mau berbicara di depan umum itu harus jadi diri sendiri dan jadi pesan itu sendiri. Maka ketulusan itu penting. Jangan selalu berpikir biar terkenal, biar mengesankan umat. Kalau udah kayak begitu, kita sudah kehilangan esensi dari apa yang kita sampaikan, gitu loh. Maka doa syukur agungkah, doa-doakah, nyanyiankah, saya usahakan untuk diekspresikan, bukan sekadar dibaca, gitu loh. Kalau dibaca kan gampang, datar-datar aja. Salah satu contoh aja misalnya gini, pemberkatan anak nih. Iya. Orang sering mengatakan, oh Romo pengen kelamaan gitu kan. Mereka lupa, pemberkatan anak itu buat saya adalah momen yang paling tepat untuk menyapa anak. Karena seringkali gereja mengatakan kita harus ramah kepada anak. Ramah kepada anak itu bukan cuman hi gitu, nggak gitu loh ya. Nggak gitu. Takut terhadap. Iya, tapi saya memberkati mereka harus dari hati. Senyum pun kepada mereka harus dengan hati. Maka saya nggak akan segan-segan akan mengelus kepala mereka, menguyel-nguyel kepala mereka. Saya ingin pertama mereka merasa nyaman loh, gue di gereja diterima. Oke. Dan itu secara tidak langsung mengajarkan kepada anak itu punya kerinduan untuk datang ke gereja. Saya membantu orang tua. Kan sekarang orang tua ngajak anak itu susah. Ada TV, ada YouTube dan lain sebagainya. Tapi ketika diperlakukan kayak begitu nih, aduh, pastornya buat saya nyaman nih gitu kan. Jadi mereka ada kerinduan ke gereja, nggak usah dipaksa oleh orang tua juga. Ayo kita ke gereja, ayo gitu loh. Gitu loh. Termasuk tanda tangan nih setelah misa. Membuat tanda tangan mah gampang. Memberkati anak tuh gampang. Tapi apakah kita menanamkan sesuatu buat mereka? Enggak. Saya nggak akan segan-segan membaca dulu tuh. Mereka menulis apa dari homili yang saya sampaikan. Kalau misalnya itu sesuai, saya katakan, oh bagus ini kamu mendengarkan ya. Pastor siapapun harus didengarkan. Saya katakan begitu. Kalau misalnya mereka enggak itu, oh nanti harus cermat lagi ya. Dengarkan homilinya, homili Romo pun Romo siapapun dengarkan baik-baik. Itu cara saya menanamkan iman kepada mereka. Meskipun ada kormo mengatakan, waduh capek nih Romo, capek. Nah, gak apa-apa, karena mereka gak paham misi saya gitu kan. Tujuan saya
anak-anak bukannya sekadar disapa, tapi bagaimana menanamkan imannya mulai dari sekarang. Makanya kan Allah yang Maha Kuasa. Saya kalau dibilang capek atau umat capek nunggu, saya lebih capek lagi. Setiap anak kan saya ngomong begini, Allah yang Maha Kuasa berkatimu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Coba kalau ada 100 anak, biar gue doer tuh, gitu. Nah, tapi kan tujuannya bukan saya, tujuannya tuh buat anak. Kalau kita punya ketulusan, nggak capek kok gitu loh. Belajar tulus nggak capek. Sampai sekarang tuh, saya 23 tahun jadi imam dah. Ada anak yang dulu diberkati kayak begitu tuh. Setelah gede, baik laki-laki perempuan, ketemu dimanapun, dia akan mengejar saya. Romo, dipeluk. Dan kemudian banyak juga anak-anak yang dulu sekarang dewasa itu, aktif di gereja dan khususnya itu kan buat saya, ya puji Tuhan gitu loh. Karena kita mencoba menanamkan kayak begitu. Hai sekarang nih ya, para pemirsa. Saya melakukan itu hanya untuk membantu Anda sebagai orang tua. Menanamkan pengertian, pemahaman, menjawab amin itu penting. Kata amin itu penting buat saya dari anak-anak itu, gitu loh ya. Ya termasuk ketika ada lagu salam, bukan saya sok jago nyanyi, enggak. Coba deh bayangin. Pernah tahu nggak lagu Tuhan Kasihanilah Kami Manado? Itu selalu salah di bagian terakhir. Dan itu chorus hebat apapun ternyata banyak juga tetap salah. Misalnya gini, Tuhan kasihanilah kami. Coba jawab. Gak usah takut salah. Bukan takut salah, Bu. Takut balas. Ya, jawabannya kan selalu gitu. Tuhan kasih. Padahal sebetulnya itu kan bukan dola. Tuhan kasihan. Tapi selalu Tuhan, itu selalu begitu. Nah, maksud saya, kalau kita mau mempersembahkan pujian kepada Tuhan tuh yang benar. Wong Tuhan aja memberi kepada kita yang paling baik. Kalau kita merasa Tuhan kamu yang paling baik, kita protes gitu loh. Sementara kita asal aja yang penting nyanyi. Kan nyanyi itu bukan seperti itu. Singing the mass. Misa yang dinyanyikan supaya orang terlibat masuk ke lagi imaginal preaching itu gitu loh ya. Hanya memang salah persepsi. Saya tidak pernah mengatakan, aduh pengen sih orang tuh tahu ketulusan hati saya. Saya nggak mau kayak begitu. Pengen secara manusiawi, tapi kan saya tidak bisa memaksakan. Saya hanya melakukan seperti itu. Rasa cinta saya kepada umat ya seperti itu. Karena buat saya kalau sebagai orang pastor membiarkan yang salah terus-menerus itu kan juga sama aja kita menjerumuskan orang lain di dalam kesalahan yang itu terus-menerus gitu ya. Mohon maaf. Mungkin karena tadi ya Romo agak beda gitu ya. Umat tidak biasa. Misalnya tadi dikasih tahu dan segala macam. Mungkin Romo concern bahkan sampai kan banyak Romo yang memberkati anak ya sudah gitu ya. Aku Romo memikirkan sebegitu panjangnya, sebegitu jauhnya. Ya tadi karena agak beda jadi umat nggak biasa aja gitu. Ya itulah. Itu sebagai rasa cinta saya sih. Meskipun saya tidak di paroki, tapi ketika saya berkarya membantu di paroki manapun ya, bukan di Keuskupan Bogor, ada orang yang minta misalnya, saya akan melakukan hal yang sama. Karena gereja manapun, gereja semesta itu, saya sebagai pastor adalah pastor mereka juga gitu. Itulah ketulusan. Ketulusan yang ingin saya bagikan kepada orang lain. Memang kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Iya, betul. Tapi yang pasti berusahalah tetap tulus kepada semua orang. Wah, luar biasa. Kita udah dapat banyak potongan nih dari potongan ya. Iya nih. Kuat itu. Iya Romo. Ya mungkin tadi sorry, saya tambahkan. Kalau tadi saya ekspresif, saya dari dulu hidup di teater. Oke. Waktu SMP saya apa sih namanya mungkin ekstrakurikuler ya. Seperti itu. Saya milih teater. Jadi saya terbentuk di situ, ekspresinya itu. Tambah lagi kemudian saya jadi di dunia entertainment harus ekspresifkan seperti itu. Tapi di balik semua itu, saya tuh adalah orang yang minder loh. Oh ya? Kagak tahu kan? Masa sih, Bo? Saya justru ketika, makanya orang selalu mengatakan, sekarang kan orang lebih mengenal saya sebagai Thomas Peng Am. Itu adalah satu refleksi besar buat saya. Dan itu yang mengubah saya.
Banyak termasuk romo-romo atau orang juga mengatakan, ini cuma seaksi aja, biar keren aja. Enggak. Itu ada spirit tertentu buat saya. Dari pengalaman pahit yang saya alami tahun 97 lah ya. Gak apa-apa ya nyebut tahun ya. Gak apa-apa dong, aman. Tahun 97 ada sesuatu yang gak perlu saya ceritakan di sini. Pengalaman pahit itu membuat saya, aduh mengapa ya kayak begini? Mengapa kayak begitu? Lalu kemudian saya mulai berani ini loh mama saya. Dan itu baru terjadi 2003. Saya mendeklarasikan ini loh saya, gitu kan? Ketika saya tulis Darah Kasih itu. Lalu setelah terjadi kayak begitu, dan orang sekali lagi bukan mau keren-kerenan. Anda mau mengatakan saya keren-kerenan nggak apa-apa, tapi Anda pasti nggak tahu spiritualnya apa. Yang membuat saya menjadi seperti sekarang itu, justru saya merasa nama itu adalah nama anugerah dari Allah yang membuat saya punya cara hidup yang baru. Ya kan nama lengkap saya Thomas Gregorius Slamet Riyadi ya. Pengen itu kan selamat kan sebetulnya. Selamat, sehat, gitu loh ya. Shalom juga. Makanya saya lebih enjoy dengan nama itu. Bukan mau keren. Karena yang mengubah hidup saya ketika saya menggunakan nama itu kembali. Ada ceritanya ya. Ada ceritanya. Makanya orang ngomong, wah so mau keren-keren. Enggak apa-apa. Orang kan seperti saya bilang, tidak semua orang saya bisa sedangkan. Iya, nah Romo gimana menanggapi kalau banyak bilangnya haters ya? Iya. Hater gimana? Oh haters saya banyak. Cara menanggapi gimana? Saya sih kalau ada orang hater itu kan dijelaskan apapun akan tetap jadi pembenci. Iya. Ya. Iya. Kalau yang namanya orang udah nggak suka mau berbuat baik gitu kan, berbuat benar, berbuat seperti apa, nggak apa-apa. Itu kan seperti ada rumput dan ilalang dan gandum kan, itu biarkan tumbuh aja lah. Dengan hater itu seperti itu juga saya mencoba untuk mawas diri, meskipun sebetulnya apa yang saya lakukan sekali lagi, itu adalah berdasarkan ketulusan hati saya. Peduli orang mau menerima atau enggak. Yang pasti saya sudah belajar tulus kepada siapapun. Itu tuh. Gak sampai pusing Romo ya. Oh iya. Haters ya. Iya. Nikmati aja lah. Enjoy life. Hidup itu udah rungsing orang suka. Jangan dibuat rungsing gitu kan. Romo, kalau ini mungkin kita mendekati akhir dari pertanyaan dari host nih. Nanti ada sesi yang lain. Romo, dalam konteks kan Romo berarti salah satu imam yang memang cukup punya ketertarikan dan tadi malah menjadikan bernyanyi, menciptakan lagu adalah bagian dari nafas hidup Romo. Bagaimana Romo sebagai Imam Keuskupan Bogor, bagaimana Romo melihat Keuskupan Bogor menanggapi seni sebagai dalam konteks pewartaan? Ya, saya harus jujur ya. Iya, harus jujur ya. Harus jujur. Sejauh ini di keuskupan kita memang untuk seni masih belum mendapatkan porsi yang besar. Ya tidak harus besar juga sih gitu kan. Porsi untuk disampaikan dan seperti itu. Karena ada kecenderungan ya mungkin pastor mah begini aja gitu dong ya dan sebagainya. Pastor lebih baik mewartakan dengan cara yang ya klasikal dan lain sebagainya. Khotbah aja dan lain sebagainya. Di mimbar aja cukup. Ya memang kan sekali lagi, saya juga tidak mau memaksakan soal itu kepada pastor-pastor yang lain dong. Betul. Karena setiap manusia itu unik, punya caranya masing-masing. Hanya saya berharap kepada umat nih pada umumnya, jangan selalu membeda-bedakan antara pastor satu. Karena setiap orang punya caranya masing-masing gitu loh ya. Jangan mengatakan, oh pastor ini membosankan, pastor ini seperti itu. Enggak boleh. Karena bagaimanapun ketika di mimbar nih ya, itu adalah in persona Christi gitu loh. Seperti apa. Tapi prinsipnya soal seni sejauh ini memang masih belum mendapatkan perhatian. Semoga sih ke depannya ya. Saya berharap seperti itu. Saya berharap, sebetulnya banyak pastor-pastor yang punya talenta loh.
Nah, Mo, kalau yang punya talenta di Kuspan kita siapa aja, Mo nih? Supaya mungkin Talenta apa dulu nih? tadi yang Musik, soal musik. ya. Bah, Main musik. pastor-pastor muda itu talenta Iya. musiknya lebih hebat daripada kami yang LAIO Band. Wah. LAIO Band versi pertama gitu loh ya. Kan LAIO Band versi pertama itu setelah Monsieur Tri jadi uskup di sana dan sebagainya. Itu sempat regenerasi. Oh gitu. LAIO Band Reborn. Nah, waktu itu masuk Romo Habel, Romo Peter, terus Romo Richard. Waktu itu masih Frater. Oh. Ya. Nah, itu kami sempat tampil juga gitu loh untuk mencari dana. Waktu itu Sentul mau membangun gedung humaniora itu. Oh gitu. Nah, itu. Terus setelah Romo Habel ke Roma dan sebagainya macam. Nah, ada lagi tuh regenerasinya gitu. Jadi sempat 3 kali sekarang vakum. Karena ketika mau didirikan, si Romo Richard harus ke Jayapura. Batal lagi ya. Banyak. Imam-imam muda sekarang lebih kreatif di dunia musik, terus kemudian juga dunia digital ya. Itu sebetulnya menjadi lahan yang baik juga kalau dikumpulkan gitu loh ya. Kalau dulu yang versi pertama siapa aja, Mo? Romo. Versi pertama itu Romo yang inisiatornya adalah Monsieur Tri Harsono. Terus kemudian ada Romo Harun, ada Romo Untung, Romo Jatmiko, Romo Tri Harjono dan saya. Kayaknya itu deh kayaknya. Iya. Kayak begitu. Tapi ada, Mo, kerinduan untuk kembali membentuk ya minimal kemarin sih kita. dengan beberapa romo, ayo kita bikin lagi yuk. Ayo, saya bilang saya sih siap prinsipnya. Karena saya berharap romo-romo muda juga bisa mengekspresikan itu, bukan sekedar ya udah untuk oke, nah, tapi itu bukan untuk hiburan gitu, bukan sekedar hiburan, tapi menjadi daya tarik tersendiri karena dunia sekarang anak muda itu kan lebih ke arah yang audiovisual gitu loh. Ya termasuk dia homili itu harus audiovisual gitu loh. Seperti itu. Maka saya menjadi satu-satunya orang mungkin. Kalau mau bisa saya cek dulu sound. Karena saya terinspirasi dari Yesus loh. Yesus itu jago sound system. Jago akustik ya, kok bisa gitu? Baca Injil enggak? Waduh, enggak tertulis. Kalau Yesus tuh jago akustik, jago sound system buat saya. Makanya saya bilang, aduh, satu bersyukur saya pernah di studio ya. Saya pernah jadi kepala produksi iklan juga tuh. Membuat iklan di radio dan seterusnya seperti itu. Nah, ketika saya melihat, gila ya Yesus ternyata ahli akustik, ahli sound system ya. Coba deh, kalau Yesus mau mengajar gitu. Dia kan selalu satu, naik ke tempat yang lebih tinggi. Naik ke atas perahu. Naik ke atas bukit. Tujuannya apa? Biar dia lebih tinggi daripada orang lain. Ketika dia mengatakan itu, orang akan dengar semua. Itu sebetulnya kalau ada frater tuh dibuat skripsi atau buat tesis bagus tuh. Oh iya. Gak ada loh ya. Gak ada. Itu loh. Saya makanya kalau diundang ke PD dan lain sebagainya, saya akan ikut setting. Oh, dari awal. Dari awal, saya akan datang lebih awal. Saya dengar dulu, sampai, oke, ini maksimalnya sound systemnya ya seperti ini. Udah, gitu loh. Karena buat saya, sound system itu akan membawa orang bisa mendengar dengan baik, bisa memperhatikan dengan baik. Kan salah satu ciri khas di gereja manapun, seringkali setting sound system itu, low frekuensinya lebih gede. Oh gitu. High frekuensinya dikecilin. Mendem. Suaranya. Ada asumsi bahwa supaya ngebas berwibawa. Nggak kedengeran sama orang. Kalau settingannya minimal ya begitu. Low frekuensinya tidak terlalu besar. High frekuensi dan middle frekuensi itu diatur seperti apa. Crispy lah biar crispy suaranya gitu. Oh, ngerti gitu-gitu karena mungkin tadi aku di radio segala macam. Ya, itu dia. Ya termasuk mixing suara gitu kan, harus memotong-motong itu kan nggak boleh yang namanya kelihatan motongnya. Iya betul, harus smooth. Iya, harus smooth sekali. Padahal semua dipotong gitu. Tapi kalau tek gitu kan, banyak di Instagram kan tuh orang yang apa sih misalnya
mereview soal restoran dan lain sebagainya. Itu ngomongnya satu kata disambung satu kata. Itu saya dengernya, ih kayak begini gak enak banget didengar ya. Oh, saya tuh berhenti denger radio tuh udah lama. Karena penyiar-penyiar waktu ya sampai sekarang itu seperti ya bencong-bencongan lah suaranya kayak begitu gitu kan. Padahal itu kan kita menampilkan sesuatu. Dulu saya zaman jadi broadcaster, salah ucap sendiri langsung telepon loh. Kakaknya Faris RM dulu guru saya tuh. Andi Rustam. Thomas lu ngomong apa lu? Grounded. Gitu. Di grounded tuh gak boleh siaran 1 minggu. Dihukum ya. Karena salah ngomong. Salah ngomong atau apa gitu loh. Nah itu yang melatih saya menciptakan imaginal preaching itu gitu. Iya. Jadi lebih peka. Sound system tuh harus diperhatikan baik-baik juga nih. Iya. Saya tahu kok, ini dipotong. Saya tahu gitu loh. Bener-bener. Rasa ya. Iya. Ya termasuk kalau nyanyi juga miring dikit. Telinga saya kalau bisa, itu berarti ada yang salah tuh. Atau yang nyanyi salah gitu loh. Saya sendiri soal musik, instrumen tidak terlalu banyak yang bisa. Saya asal aja. Tapi peka ya Romo ininya ya. Peka. Ya itu tadi, nggak tahu deh. Kalau miring gitu udah, ada yang salah gitu kan. Otomatis. Iya. Mungkin Romo saya penasaran sedikit mengenai, kan kemarin Romo sempat ikut ini ya, drama musikal. Ya. Oh iya. Romo boleh. Mabok. Boleh ceritain sedikit. Bukan mabuk, itu pesta. Soalnya waktu jalan mabok dulu. Itu kan menggambarkan banyak undangan. Nah, si penonton itu jadi undangan yang mau pesta perkawinan Samson kan. Iya. Jadi saya harus menyapa dari jauh, itu bukan mabok. Ya, gimana? Relasinya ya. Gimana? Gimana ini ceritain Romo, gimana kenapa bisa ikut di dalam Saya sendiri nggak terpikir. Karena awalnya waktu itu kan Pukat Bogor mau bikin drama musikal. Saya diundang. Waktu itu mereka mau mengadakan gedung Bina Humaniora Sentul. Saya bilang, kalau drama musikal itu kurang pas. Karena membutuhkan banyak hal. Gitu kan? Lightingnya, tempat duduknya, gitu kan? Sound systemnya. Itu akan menghidupkan kan, seperti di Gedung Kesenian Jakarta itu. Seperti itu. Ukurannya bukan dengan pesta perpisahan anak sekolah kalau drama musikal, gitu kan? Nah, akhirnya mereka bertemu dengan Connection Production itu kan. Tiba-tiba si Ivan itu ternyata udah kenal saya lama, karena saya kan banyak diundang ke Jakarta. Tapi kalau saya diundang kemana-mana, saya akan mengatakan, saya Imam Kuspan Bogor loh. Iya. Bangga Romo. Oh iya, saya harus bangga dengan kuskupan saya. Iya. Gitu loh. Orang mengatakan, Romo Asia, enggak, saya Imam Kuskupan Bogor, saya Imam Diosesan Kuskupan Bogor. Ketemu dengan Kardinal. Kardinal, saya Imam Kuskupan Bogor. Gitu. Ketemu dengan Monsinyur Ruby. Monsinyur, kan waktu itu Semarang bikin drama musikal juga kan? Iya. Di Jakarta. Saya diminta, itu tuh gila banget tuh. Selain nyanyi, selain harus ikut tiba-tiba di dalam pementasan drama musikal itu, jadi MC pula. Waduh. Bayarannya Banyak jobnya. nggak ada sih. Nggak ada. Banyak thank you. Thank you. Ya bukan begitu. Tetap ada, tapi kan buat saya ukuran bukan step. Iya. Ya. Kalau pastor sudah menghitung-hitung soal step, imbalan, banyak kecewa. Betul. Iya. Karena tujuan jadi pastor kan bukan begitu. Iya. Ada orang yang ngasih, silakan, nggak kasih happy aja, gitu kan? Apa salahnya, apa ruginya buat saya menyenangkan orang lain, gitu kan? Nah, ketemu dengan Monsinyur Ruby, saya Imam Kuskupan Bogor. Oh ya, Romo ya, udah gitu. Nah, waktu itu akhirnya si Ivan bilang kepada saya, Romo nanti Romo ikut drama musikal. Saya kan bingung, ngapain gua? Itu saya latihan hanya 2 kali. Oh, 2 kali. Mereka sudah duluan. Nah, 16, 17 Agustusan gitu loh ya. Baru saya diberi sebelum 2 hari itu gladi bersih, rehearsal segala macam, saya baru dikasih materi lagu itu. Kan
Saya harus belajar. Apalagi lagunya juga lagu ciptaan mereka dong. Iya. Bukan yang umum. Lagu ciptaan mereka gitu kan. Saya belajar ketika latihan itu saya pasti salah-salah tuh. 2 kali saya latihan. Jadi di situ ketika melihat pemain juga anak-anak muda semua, mampus gua gitu kan. Saya kan udah gendut sendiri gitu kan. Kayak begitu. Nah, ya itu akhirnya puji Tuhan lah. Itu karya Tuhan juga sih. Saya bisa membawa masa lalu saya di panggung dan lain sebagainya. Ya meskipun sebetulnya waktu itu juga ada satu teks ya, satu kata yang sejelima, tapi orang nggak tahu kan kalau saya salah. Iya nggak tahu sih. Nggak ada yang tahu kan. Ya itulah dia. Sampai akhirnya ya sudahlah. Untuk Keuskupan Bogor saya selalu siap untuk apapun juga, terutama untuk dunia seni ya. Tapi untuk yang lain juga seperti itu. Karena saya terkadang bingung juga dari keuskupan lain, suka minta bantuan saya. Pernah juga saya terkaget-kaget ketika ada dari satu keuskupan tertentu meminta saya untuk mencari dana dan seterusnya. Ini saya harus ceritakan nih, supaya orang jangan menganggap bahwa saya itu melayani sana sini cari duit ya. Itu banyak yang menyangka begitu. Setelah deal tanggalnya dan seterusnya, lalu panitia itu mengatakan, Romo Pengan, kalau ngundang Romo Pengan tarifnya berapa? Kaget dong saya. Loh, tarif apaan? Ya kan katanya kalau ngundang Romo harus ada tarif segala macam. Saya tuh shock setengah mati gitu. Saya bilang, oh enggak. Saya tidak ada tarif-tarif. Kalau saya diganti ongkos transportasi pulang pergi aja udah syukur, terima kasih. Enggak diganti pun enggak apa-apa. Karena tujuannya kan bukan itu. Iya. Tujuannya adalah membantu orang, memberikan sukacita kepada orang dan seterusnya. Tapi ternyata memang mengapa orang itu bertanya, ada yang kayak begitu gitu loh. Sesyok juga, ada manajernya, ada manajemennya. Buset, itu bukan pastor lagi kalau begitu kan. Gitu loh. Ada ridersnya. Iya, saya baru tahu gitu loh. Mengapa orang itu bertanya kayak begitu? Ya, itulah dia saya katakan. Jadi pastor, jangan selalu berpikir soal seperti itu. Banyak kecewa. Karena kita punya ekspektasi demikian, ternyata enggak. Lalu ceritanya, ngapain gue jauh-jauh gari gini? Lu ngapain jadi pastor kalau begitu? Kalau Tuhan, saya percaya loh. Tuhan itu mencukupkan. Tidak lebih. Saya sampai sekarang duduk di sini. Tuhan mencukupkan. Enggak pernah lebih. Tapi itu yang membahagiakan buat saya. Luar biasa. Sampai tidak bisa berkata-kata. Betul. Itu berkata-kata. Sahabat BMG berarti langsung diklarifikasi ya Romo ya. Ya. Tidak ada tarif ya. Itu tadi kalau tarif ya. Aman. Gratis. Gratis pokoknya. Siap diundang. Ya karena tujuan saya bukan seperti itu. Saya istilahnya saya tidak mau menjual Tuhan. Iya betul. Saya diberi talenta begini oleh Tuhan, maka saya harus mengembangkan talenta itu untuk membahagiakan orang lain. Orang yang saya layani berbahagia, buat saya itu lebih dari tips. Kalau lihat, betul seperti saya katakan, saya nggak mau kecewa hidup saya. Hanya memikirkan hal-hal yang nggak penting. Meskipun orang tetap seperti itu, berpikir seperti itu, nggak biarin aja. Orang kan nggak tahu. Saya pernah loh di satu paroki. Gak usah disebutin dong. Jangan. Di satu paroki. Saya bisa requiem. Ini kepanjangan gak nih? Enggak Romo, silakan. Aman. Bisa requiem. Terus setelah misa, keluarga memberi dong. Saya katakan, tidak usah, terima kasih. Saya memang jadi pastor punya niat begitu. Artinya, sebagai pastor itu harus punya karya sosial. Karya sosial saya memberikan uang kepada orang lain, pastor dari mana duitnya? Ya, maka pelayanan saya meskipun ada aturan hukumnya Eurostoles, tip dan lain sebagainya, tapi boleh dong saya sebagai pastor untuk memberikan karya sosial saya dengan pelayanan dong, gitu ya. Dan itu bukan hanya mereka yang memberi itu, siapapun yang memberi, sampai pernah ada setebal ini saya katakan no, terima kasih. Saya memang untuk hal-hal seperti ini saya nggak mau gitu kan. Lalu apa yang terjadi? Beredar,
Romo pengen sombong, nggak mau terima begitu. Saya tuh kan nggak pernah mau dengar orang lain, tapi tiba orang mengatakan, Romo kalau kayak begini, aduh, kan saya nggak harus menjelaskan kepada setiap orang, Iya. kan nggak perlu. Dan ngapain juga menjustifikasi dengan kayak begitu, gitu. Itu karya sosial saya. Gitu. Iya, betul. Siap. Oke Romo, Pengan, luar biasa sekali ceritanya ya. Puji Tuhan. Nah, pertanyaan dari kita sebenarnya sudah beres ya, tapi ada beberapa pertanyaan lagi nih dari Apa Sobat tuh? BMV. Nanti kita lihat Oh ya, ke layar weh buset. TV di sini ya. Sedikit aja Romo, kalau kita sempat survei kecil-kecilan. Oh ya, Boleh. Ya, jadi kita masuk ke segmen apa dong? Jokin umat bertanya. Iya. Karena kita ada banyak pertanyaan dari umat. oh ya. Oh, ini survei ya. Bagaimana teman-teman ini di channel paroki Romo, channel paroki katedral di WhatsApp. Bagaimana kalau imam ada yang cara pewartaannya berbeda nih, seperti tadi nyanyi drama, dan ternyata sebagian besar suka ya, dan merasa lebih mudah menangkap kesan. Nah, ini ya. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan Romo ya. Puji Tuhan. Dan mungkin memang dibutuhkan Romo pengen yang lain Iya. di Ghost-Ghostan. Jangan disamakan dong. Saya hanya satu di. Oke. Ah, ini ada pertanyaan nih Romo. Kita buka pertanyaan Instagram ke ini ya. Instagram Oh ya? Berita umat. umat gitu ya. Tapi ketebak loh Romo. Oh ya? Ada yang bisa tebak Imam Kuswan Bogor yang banyak produksi lagu tuh gitu. Jawabannya Romo pengen semua. Tanya. Oh, itu ada dari mana sih, Bu? Ini ada nyempil Oh iya, nih. pertanyaan. nyempil, ada Inspirasinya dari mana aja? Tapi udah dijawab dong Tadi tadi. sudah Udah dijawab. jawab ya. Berarti harus lihat dari yang awal. Dari awal. Nah, kenapa ketebak Romo pengen aja? Karena membabari. Iya, Bukan kita. baru satu. Oke, lanjut. Next. Nah, ini kalau ini pertanyaan Romo nih. Romo kan concern banget dia Sama paduan suara. Oh. Romo ngeliat Padus dalam Ekaristi itu kayak gimana? Nah, Ya, boleh. prinsipnya saya pernah sih memberikan semacam sarasehan ya untuk core gitu ya. Oke. Core itu harus punya prinsip seperti prinsip liturgi adalah singing the mass. Bukan singing at mass. Singing at mass itu adalah bernyanyi di dalam misa. Maka banyak yang seringkali, ayo kita pilih lagu supaya umat gak ikut nyanyi. Itu durhaka itu. Jadi kayak konser aja. Iya. Pengen nyanyi sendiri aja. Dan akibatnya apa? Karena mereka seringkali mau menyanyi sendiri ketika umat gak memberikan apresiasi, kecewa tuh. Iya, betul. Core itu harus mempunyai prinsip singing the mass. Jadi misa yang dinyanyikan artinya semua umat terlibat dan seterusnya. Boleh core memilih lagu yang nyanyi sendiri core aja, misalnya saat persembahan, persiapan persembahan, saat komuni pertama, itu bisa loh gitu kan, kayak begitu. Ya prinsipnya begitu sih, singing the mass. Melibatkan semua orang karena di dalam misa, itu misa bukan hanya milik core aja. Tapi milik semua orang. Ada lagi? Oke. Habis. Oke, terima kasih banyak Romo Pengen Iya, sudah mau mampir ya ngobrol-ngobrol di Joki Bicara gitu dan membagikan latar belakang di balik aktifnya Romo di bidang seni dan tentunya keunikan pewartaan dari Romo sendiri ya. Gitu. Oke, untuk teman-teman yang di rumah yang mau kita jokiin ya, yang punya pertanyaan atau kegelisahan tentang gereja tentunya ya, boleh ketik di kolom komentar di bawah ini. Iya, Sobat BMV, tadi kita mendengar, saya sih bisa melihat ada satu benang merah, ketulusan. Ya, ketulusan. Bagaimana tadi berbagai hal yang Romo Pengan lakukan, entah itu pelayanan dalam Ekaristi sebagai seorang pastor ataupun dalam menciptakan lagu, nada-nada, dan itu semua didasari dengan ketulusan. Nggak ada yang lain, nggak ada hidden agendanya, nggak ada. Hanya ketulusan yang ditampilkan oleh Romo Pengan. Betul. Dan tadi kalau satu hal yang bisa kita dapatkan ya, Romo Pengan itu bernyanyi untuk Tuhan, ya, nggak ada lagi yang lain. Tidak untuk popularitas, tidak untuk diri sendiri, dan Popularitas itu hanya sebagai anugerah. hanya sebagai Ya, anugerah. betul bonus sih. Dan tadi apa yang Romo Pengan lakukan adalah bernyanyi untuk Tuhan. Dan tadi karya pelayanan seorang pastor ternyata ada banyak ragam ya.
Selain tadi tentu yang utama adalah memimpin misa, kemudian menjadi seorang pastor, mendampingi umat, tapi juga hal-hal yang terkait dengan seni itu juga menarik ya untuk nanti ke depan mungkin bisa dikembangkan lagi di keuskupan kita, di Keuskupan Bogor. Apalagi tadi sudah ada talenta-talenta, tadi ada para frater-frater muda, imam-imam muda, lalu bahkan sempat ada band, bahkan Monsinyur Tri sempat main band. Jadi rasanya keuskupan kita punya potensi yang sangat luas, sangat besar yang bisa digarap dan bisa dikembangkan. Iya, betul. Begitu loh Ki. Romo Pengan, terima kasih sudah hadir di Joki Bicara. Ya, terima kasih juga Ya, saya terima diberikan kasih, Romo. kesempatan untuk men-sharingkan. Ya, mungkin apa yang saya katakan salah, biar Tuhan yang paling benar ya. Oke. Oke semuanya. Siap. Oke. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi teman-teman. Ya. Dadah.